Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Fatih 1453. Film diawali dengan menggambarkan kondisi kota Madinah pada tahun 627 Hijriah. Ada seorang sahabat yang bernama Ayub menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sin lalu berpindah ke kota Edirne. Tepat pada tanggal 29 Maret 1432 Hijriah, lahirlah salah seorang putra dari Sultan Murad. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad Al-Fatih atau biasa disebut dengan Mahmud. Singkat cerita, Sultan pun tumbuh dewasa. Ia sedang berlatih pedang bersama rekannya Hasan. Hasan ini adalah seorang ahli pedang. Ia senantiasa melatih Sultan agar mampu menggunakan pedangnya dengan baik. Akhirnya pada saat itu sang Sultan pun mampu mengalahkan Hasan. Setelah itu, Sultan Mehmed mendapatkan kabar bahwa ayahnya Sultan Murad II meninggal dunia. Mendapatkan kabar tersebut, Sultan Mehmed bergegas menuju kediaman ayahnya. Di hadapan jasad ayahnya, ia bertekad dan berjanji untuk meneruskan semua perjuangan ayahnya. Sebenarnya, Sultan Mehmed II pernah diangkat menjadi sultan pada usia 12 tahun. Namun pada saat itu kondisi politik yang mengakibatkan Sultan Mehmed II akhirnya digulingkan kembali. Kondisi sebaliknya terjadi di kota Konstantin. Kaisar Konstantinopel merasa bahagia dengan meninggalnya Sultan Murad II. Ia yakin bahwa Sultan Mehmed tidak begitu berani untuk menyerang mereka. Begitu pula yang terjadi di Vatikan. Para pembesar di Vatikan meyakini bahwa Sultan Mahmud tidak akan berani untuk melakukan penyerangan di kota Konstantin, namun mereka tetap waspada. Untuk memastikan hal tersebut, Kaisar Konstantin akhirnya mengirim surat kepada Sultan Mehmed. Ia ingin hidup berdamai dengan syarat Sultan Mehmed harus menambah upah menjadi 300.000 keping emas. Sultan Mehmed pun dengan senang hati menerima keputusan tersebut. Namun para wazir bertentangan dengan keputusan Sultan Mehmed. Wazir Agung senang dengan keputusan tersebut, namun para wazir yang lain mereka merasa bahwa keputusan tersebut menjadikan kerajaan ini menjadi lemah dan rakyat pun semakin tidak percaya kepada Sultan Mehmed. Pada suatu malam, Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan kakeknya Osman. Kakeknya merupakan pendiri dari kerajaan Ottoman. Kakeknya merasa bahwa Sultan Mehmed adalah sultan yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia akan menaklukkan Konstantinopel dan membawa kerajaan Ottoman menjadi lebih berjaya. Sultan Mehmed pun akhirnya bangun dari tidurnya dengan kondisi berkeringat dan nafas terengah-engah. Istrinya yang berada di dekatnya pun akhirnya menenangkan Sultan Mehmed. Setelah merasa tenang, Sultan Mehmed berkeyakinan bahwa dialah yang akan menaklukkan kota Konstantinopel. Jika tidak, maka dialah yang akan ditaklukkan oleh Konstantinopel. Keesokan harinya, Sultan langsung mengumpulkan semua Perdana Menteri dan wazirnya untuk segera menyiapkan 100 kapal dalam setahun dan peralatan perang lainnya. Mendengar hal itu, Perdana Menteri Halil Pasha langsung bertanya untuk apakah semua ini. Sang Sultan pun menjawab dengan yakin bahwa ia ingin menggabungkan semua kerajaan di Rumelia dan Anatolia. Di kerajaan Konstantinopel, Hasan mencoba memata-matai pergerakan pasukan.
Ia mendapatkan bocoran dari sahabatnya yang merupakan salah satu pelayan dari kerajaan bahwa malam ini akan ada pergerakan pasukan kerajaan untuk mengirim surat ke Roma, Paus, dan Hungaria serta Halil Pasha bahwa semua akan mendukung kerajaan Karamanoglu, yang mana kerajaan inilah yang akan didatangi pertama kali oleh Sultan Mehmed. Atas kabar tersebut, akhirnya Hasan mampu menghadang dan mengalahkan semua pasukan kerajaan, yang pada akhirnya ia mendapatkan surat yang diberikan kepada Sultan. Dalam surat tersebut, ternyata kerajaan Konstantinopel menyebut salah satu perdana menterinya yang bernama Halil Pasha, yang membuat perdana menterinya tersebut tersudut. Malam harinya, Halil Pasha merasa gusar dan coba ditenangkan oleh istrinya, namun tak berhasil. Di tengah kegusaran tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh Sultan untuk menghadap. Di hadapan Sultan, Halil Pasha terlihat gemetar, namun sang Sultan masih mempercayainya, sehingga ia dipercaya untuk bertanggung jawab membangun sebuah benteng di Bogaskesen, yang mana benteng itu tepat berada di depan tembok Konstantinopel. Singkat cerita, pada April 1452 di Bogaskesen, terlihat banyak orang bahu-membahu membangun benteng di bawah komando sang Perdana Menteri Halil Pasha. Sang Sultan senang melihat aktivitas pembangunan benteng ini. Di sisi lain, sang Kaisar Konstantinopel merasa gusar dan gelisah melihat benteng yang dibangun tepat di depan mereka. Mereka khawatir akan memusnahkan kapal-kapal yang membawa persediaan makanan untuk mereka. Akhirnya Kaisar pun memerintahkan untuk mengirim pesan ke Mora untuk menyiapkan pasukannya, memberikan tawaran kepada Gustiani untuk memimpin pasukan Kaisar dengan imbalan Pulau Limnos, dan memerintahkan untuk mendatangi Urban, sang pembuat meriam, untuk membuat meriam yang lebih hebat. Di Vatikan Roma, para pembesar Vatikan dan Paus mencoba untuk merencanakan membentuk pasukan salib serta memberikan tawaran bantuan kepada Kaisar Konstantinopel. Mereka yakin Kaisar akan menerima tawaran dari Paus. Scene lalu berpindah saat Urban dipanggil oleh Nataras untuk membuat meriam sesuai dengan keinginan Kaisar. Sepertinya Urban menolak untuk membuatkannya, namun Nataras masih memberikan waktu untuk berpikir kepada Urban. Malam harinya, Urban mengajak putrinya Era untuk bergegas pergi dari kota, karena ia merasa dalam ancaman setelah menolak permintaan Nataras. Saat akan mencoba keluar rumah, tiba-tiba pasukan Konstantin sudah menyergap dirinya dan putrinya. Namun ternyata tanpa disangka-sangka Hasan muncul untuk menyelamatkan mereka berdua, dan kedatangan Hasan adalah untuk membawa Urban ke hadapan Sultan Mehmed. Sultan Mehmet seni sarayında görmek ister Urban Usta. Keesokan harinya, Kaisar Konstantinopel merasa sangat kesal karena mendengar Urban menghadap Sultan Mehmed, dan pasukan Mora dapat dikalahkan oleh pasukan Sultan Mehmed, yang mana di antara pasukan Mora yang meninggal adalah saudara Kaisar Konstantinopel. Scene lalu berpindah di sisi danau, di mana Era sedang menceritakan masa lalunya kepada Hasan yang telah menolongnya. Keluarganya dibunuh oleh pasukan salib yang dibantu oleh Konstantinopel, sedang saat itu ia masih kecil. Ia lalu dijual untuk dijadikan budak, namun akhirnya Urbanlah yang membelinya dan dianggap sebagai putrinya sendiri. Sultan Mehmed akhirnya menemui Urban. Dalam pertemuan tersebut, Urban diperintahkan Sultan untuk membuat meriam yang sangat besar. Urban pun menyetujuinya, dan Hasan diperintahkan oleh Sultan untuk menjaga selama proses pembuatan meriam, serta memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan. Singkat cerita, meriam yang dipesan Sultan Mehmed akhirnya telah siap dan dibawa ke medan pertempuran. Kapal-kapal yang disiapkan pun sudah berlayar di lautan. Tepat pada tanggal 1 April 1453, Sultan Mehmed beserta pasukannya sudah siap untuk menyerang
Konstantinopel. Hari pertama penyerangan, Sultan Mehmed bersama pasukannya mencoba untuk merobohkan tembok. Pada kesempatan kali ini, meriam basilika yang dibuat oleh Urban sempat mampu membuat tembok bercelah. Namun, pasukan kaisar yang dipimpin oleh Gustiani mampu menutupnya, sehingga pasukan sultan pada kesempatan kali ini gagal untuk menembus benteng Konstantinopel. Hari kelima, Sultan mendapatkan informasi dari Perdana Menteri Halil Pasha bahwa semua pasukan dari berbagai macam sisi gagal menerobos benteng Konstantinopel. Begitu juga kapal laut yang masih gagal menerobos masuk ke tembok Golden Horn yang merupakan benteng terlemah dari Konstantinopel karena mereka masih dihadang oleh rantai yang sangat besar. Akhirnya Sultan memerintahkan Mustafa yang bertugas menggali terowongan bawah tanah untuk segera menyelesaikannya. Namun ternyata mereka ketahuan karena lubang bawah tanah yang mereka buat longsor dan membuat Selim dan beberapa rekannya terjebak. Akhirnya sebelum tentara kaisar menemukan mereka, Selim meledakkan diri di terowongan tersebut. Melihat hal itu, Sultan pun terlihat terkejut. Hari ke-12, Sultan memerintahkan Hasan untuk menyerang dengan pasukan pedangnya pada malam hari. Serangan pun akhirnya dilakukan, namun ternyata Gustiani dan pasukannya masih mampu untuk menahan serangan. Bahkan Hasan nyaris gugur dalam pertempuran kali ini. Banyaknya tentara Sultan yang meninggal, akhirnya mereka dikuburkan secara massal. Hasan dan tentara lainnya yang terluka pun diobati. Di sisi lain, kaisar dan para pasukannya berpesta merayakan kemenangan mereka karena mereka mampu menahan serangan pasukan sultan selama ini. Singkat cerita, pengepungan memasuki hari ke-40. Sultan Mehmed beserta pasukannya masih gagal untuk menaklukkan Konstantinopel. Sang sultan melihat beberapa kapal perangnya hancur dan sebagian melarikan diri. Setelah kejadian itu tidak ada penyerangan yang dilakukan. Para pasukan terlihat lemah. Sang sultan merasa sangat kecewa dan nyaris putus asa. Perdana Menteri Halil Pasha dan para wazir sultan pun berdebat tentang penyerangan ini. Halil Pasha yang sejak awal tidak setuju marah kepada para wazir sultan yang sejak awal mendukung penyerangan. Melihat Sultan Mehmed tidak keluar dari tendanya selama 2 hari, para wazir akhirnya memanggil Syekh Agung untuk menemui Sultan Mehmed dan memberikan semangat agar Sultan bangkit serta kembali melakukan penyerangan. Syekh Agung akhirnya menemui Sultan. Melihat kedatangan Syekh, Sultan merasa kaget. Yang pada akhirnya Sultan dibawa oleh Syekh Agung untuk melihat makam sahabat Ayub yang sangat dekat dengan tembok. Syekh mengatakan bahwa ia mengetahui makam tersebut melalui mimpi setelah ia meminta petunjuk selama 3 hari 3 malam. Setelah bertemu dengan Syekh Agung, Sultan merasa bersemangat dan bertekad untuk kembali melakukan penyerangan. Malam harinya Sultan membakar semangat para tentaranya. Setelah itu Sultan mempunyai ide yang sangat tidak disangka-sangka oleh semua pasukannya, terutama Kaisar Konstantinopel. Untuk masuk ke benteng terlemah tersebut, Sultan memerintahkan semua pasukannya untuk menarik sisa kapal perangnya ke daratan dan dibawa melalui darat untuk menuju Golden Horn agar terhindar dari rantai-rantai yang menghalangi mereka. Kapal-kapal itu pun akhirnya dilayarkan kembali melalui darat tepat di depan benteng Golden Horn. Melihat hal tersebut, penduduk Konstantinopel merasa terancam dan mereka pun akhirnya panik berlarian. Kaisar pun merasa kaget. Keesokan harinya sebelum penyerangan, sang sultan memimpin sholat berjamaah bersama seluruh pasukannya sehingga suara takbir terdengar hingga tembok Konstantinopel. Mendengar suara tersebut, kaisar meyakini bahwa ini adalah serangan terbesar sultan.
Jika ia mampu menahannya, maka ia akan menang dan mampu menyingkirkan kerajaan Ottoman selamanya. Penyerangan pun akhirnya dimulai dengan diledakkannya salah satu benteng Konstantinopel oleh Mustafa melalui terowongan bawah tanah, yang kali ini keberadaan mereka tidak diketahui oleh pasukan Konstantinopel. Setelah itu meriam basilika pun diluncurkan yang membuat benteng semakin hancur. Melihat hal itu, pasukan Sultan pun akhirnya melakukan penyerangan dan merangsek masuk ke dalam benteng. Penduduk yang berada di dalam benteng merasa panik dan kembali berlarian untuk mencari perlindungan karena jebolnya salah satu tembok. Pasukan kaisar akhirnya tercerai-berai. Mereka diserbu oleh gelombang pasukan Sultan. Beberapa pasukan akhirnya terdesak. Scene memperlihatkan Hasan bertekad mengambil bendera yang terjatuh karena pembawa bendera sebelumnya gugur. Namun usahanya digagalkan oleh Gustiani. Akhirnya Hasan bertarung dengan Gustiani. Dalam pertarungan yang sangat sengit tersebut, Hasan akhirnya mampu membunuh Gustiani dan ia pun membawa bendera untuk dikibarkan ke benteng Konstantinopel. Setelah mengalahkan beberapa pasukan kaisar, akhirnya Hasan mampu naik ke atas benteng Konstantinopel. Ia akan mengganti bendera kaisar dengan bendera Ottoman. Namun saat Hasan akan mencabut bendera tersebut, ia terpanah beberapa kali oleh pasukan kaisar yang membuatnya akhirnya semakin melemah dan penglihatannya kabur. Dengan kondisi seperti itu, ia tetap mencoba untuk melakukannya. Akhirnya dengan tertatih-tatih dan sisa tenaga, ia mencoba membuang bendera kaisar dan menggantinya dengan bendera Ottoman. Dan akhirnya ia mampu menegakkan bendera sultan dengan tubuhnya. Dan pada saat itu pula akhirnya Hasan pun gugur. Melihat bendera Ottoman berkibar di atas benteng Konstantinopel, pasukan sultan semakin bersemangat. Hal ini membuat pasukan kaisar semakin terpojok. Singkat cerita, kaisar akhirnya terbunuh dalam peperangan dan semua pasukannya akhirnya menyerah. Sultan Mehmed akhirnya mampu menaklukkan Konstantinopel. Setelah perang usai, Sultan dan pasukannya menuju ke Hagia Sophia, di mana beberapa penduduk berlindung di dalamnya. Melihat kedatangan Sultan, mereka semua merasa takut karena mereka yakin bahwa Sultan dan pasukannya akan membunuh mereka semua. Namun Sultan meyakinkan mereka semua bahwa mereka akan aman berada di bawah Sultan dan mereka semua diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mendengar hal itu, penduduk pun akhirnya tersenyum dan film pun berakhir. Bagaimana ceritanya? Cukup seru dan menegangkan, bukan? Karena ini hanya konten full spoiler, maka saya merekomendasikan Anda semua untuk menonton film ini bersama keluarga. Banyak pelajaran yang akan kita dapat dari film tersebut. Demikianlah alur cerita film pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan film berikutnya. Dah.